Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya adalah Nurlaila SPD. Saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 15 Seram bagian Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Musamus Merauke dengan NIM 202386904605. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2024229959 pada materi reaksi eksoterem dan endoterem pada fase F menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, berarti kita siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, kita lebih siap lagi. Ada baiknya kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Satu orang boleh memimpin kita dalam doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya Ibu mau ambil absen dulu. Ketua kelas yang tidak hadir hari ini siapa? Irgi Kyokusa. Oke. Keterangannya alfa atau kaijin? Alfa. Irgi Kyokusa alfa ya. Sudah berapa hari alfanya? 2 hari. Nanti tolong sampaikan buat wali kelas untuk mengecek apakah mungkin dia sakit di rumah. Baik. Kalian masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin tentang sistem dan lingkungan? Masih ingat? Masih, Bu. Masih ingat, berarti ada yang masih ingat apa itu sistem? Ya, silakan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian. Oke, baik. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang menjadi pusat pengamatan. Nah, kalau lingkungan ada yang tahu? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Ya, jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, oke, baik. Jadi sistem itu terbagi atas 3, ada sistem terbuka, sistem terisolasi,
terisolasi, dan sistem tertutup. Kalian masih ingat kan bagaimana tuh sistem terbuka, terisolasi, dan tertutup? Oke, baik. Jadi untuk materi kita hari ini adalah kita belajar tentang reaksi eksoteran dan reaksi endoteran. Jadi reaksi eksoteran dan reaksi endoteran itu berkaitan erat dengan yang namanya sistem dan lingkungan. Jadi keduanya tidak bisa dilepas pisahkan. Nah, untuk belajar reaksi eksoteran dan endoteran ini motivasinya adalah agar kalian bisa mengetahui apa saja kejadian yang ada di lingkungan sekitar, apakah dia itu termasuk reaksi eksoteran dan reaksi endoteran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa reaksi kimia itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Bisa, Ibu. Yang menjadi capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah, kalian bisa baca di atas capaian pembelajaran kita. Serta dia mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian dan seterusnya sampai dengan penerapannya dalam keseharian. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi yang menjadi titik fokusnya adalah kalian peserta didik dapat menentukan peristiwa eksotermik dan endotermik melalui praktikum dengan benar. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan menggunakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis project atau yang lebih dikenal dengan project based learning atau yang disingkat dengan PJBL, di mana sintak pembelajarannya itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah pengenalan masalah, terus kemudian mendesain perencanaan proyek. Nanti kalian mendesain perencanaan proyek kalian itu seperti apa. Terus kemudian penyusunan jadwal, mau dilakukan kapan, nanti kita akan bersama-sama dengan ibu kita akan menentukan kapan jadwalnya. Terus kemudian pelaksanaan dan monitoring proyek, menguji hasil dan evaluasi. Nah, sebelum kita lanjut kepada proses pembelajaran ini, ibu mau kita melakukan pretest terlebih dahulu. Ibu sudah menyiapkan soalnya, nanti kalian boleh mengerjakannya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian selesaikan. Bisa? Bisa, Bu. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya, kemudian diisi. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah? Gambar yang ada di depan. Itu gambar apa? Ada api dan ada es. Api dan ada es. Kalian tahu tidak, ketika kalian berada di dekat api atau es, apa yang kalian rasakan? Dingin dan panas. Tanpa menyentuh, kalian bisa merasakan dingin dan panas. Ada yang tahu mengapa demikian? Kenapa? Kenapa sampai kita bisa merasakan panas dan dingin bila berada di dekat api atau es? Itu tanpa kita menyentuh. Tanpa menyentuh api atau es, kita bisa merasakan dingin. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke. Jadi kalau misalnya kita merasakan dingin dan panas, itu
ada yang namanya reaksi. Ada namanya reaksi. Reaksi yang terjadi sampai kita bisa merasakan dingin dan panas dari api atau es tanpa kita menyentuh. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita akan melakukan praktikum. Kita akan membuat suatu proyek yang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa sih sampai kita bisa merasakan panas pada saat di dekat api dan kita merasakan dingin pada saat di dekat es? Terus kemudian apa saja yang menjadi penyebabnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita jawab pada saat kita melakukan proyek terkait dengan reaksi yang akan kita lakukan, reaksi eksoteran dan reaksi endoteran. Nah, sekarang Ibu mau kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Bisa? Bisa. Oke, sekarang. Kelompok 4, kelompok 5. Ini kelompok
kalian baca petunjuk penggunaan LKPD-nya, terus kalian boleh berdiskusi untuk membagi tugas di dalam kelompok, kelompoknya. Untuk jadwalnya kita tentukan karena ini bukan praktikum yang memerlukan waktu yang cukup lama, jadi kita selesaikan sampai hari ini ya? Ya. Praktikumnya? Ya. Oke, jadi kalian silahkan melakukan uji coba berdasarkan LKPD, petunjuk yang ada pada LKPD. Kemudian kalian selesaikan jika ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, boleh ditanyakan. Ya, Bu. Iya sih. Hasilnya. Nanti dibiarkan, habis itu lakukan langkah yang berikutnya. Oke, habis itu lakukan.
Baik, yang kedua. Kedua yang mau presentasi. Presentasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk video Ibu. Oke, boleh. Baik, Ibu minta videonya. Bisa? Bisa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil praktikum reaksi eksoterm dan endoterm. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Taribuka. Saya Dinasti Pamama. Saya Lena Sosa. Saya Fadil Muhammad. Jadi di sini alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum adalah yaitu pertama alat, ada termometer, spatula, dan dua buah gelas kimia berukuran 50 liter. Dan untuk bahannya ada air, soda kue, dan juga soda api. Cara kerja yang kami lakukan adalah pertama-tama kita masukkan air ke dalam gelas kimia sebanyak 20 ml. Yang kedua, kita ukur menggunakan termometer. Selanjutnya kita ukur suhu air. Suhu air yang kita dapat adalah 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan soda api dalam air yang gelas. Jadi dari hasil percobaan diketahui bahwa yang merupakan sistem adalah soda api dan soda kue, dan yang menjadi lingkungan adalah gelas kimia. Berdasarkan tanggal hasil pengamatan, yang mengalami kenaikan suhu adalah larutan soda api, sedangkan yang mengalami penurunan suhu adalah soda kue. Jadi yang termaksud dalam reaksi eksoterm adalah larutan api, dan yang termaksud dalam reaksi endoterm adalah soda kue. Terima kasih. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan melewati video praktikum kami. Jika ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan, silakan. Silakan. Mengapa larutan soda api termaksud reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Soda api. Maksudnya soda api dan soda kue masuk dalam reaksi eksoterm atau reaksi endoterm. Oke, silahkan. Bisa nanti biar temannya membantu menjawab. Saya menjawab. Kenapa sampai bisa terjadi? Karena dari dua reaksi tersebut mengalami kenaikan suhu dan penurunan suhu. Jadi itu saja. Apakah bisa diterima? Bisa. Iya, terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus. Apakah masih ada lagi? Apakah ada ciri-ciri yang lain dari reaksi eksoterm dan endoterm? Apakah
ciri-ciri yang lain lagi dari reaksi eksoterem dan reaksi endoterem dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan, ciri-ciri dari reaksi eksoterem yaitu terasa panas dan reaksi endoterem terasa dingin. Apakah jawaban saya bisa Anda terima? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus buat Rocky. Oke, baik. Silahkan duduk untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil praktikumnya dalam bentuk video. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah Ibu akan membuat evaluasi tentang pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian tentang kedua reaksi tersebut dari hasil praktikum yang telah kalian lakukan. Baik, Ibu sudah menyiapkan bahan evaluasinya. Nanti tolong diselesaikan. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan. Sudah? Oke, baik. Jadi setelah melakukan evaluasi, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari itu atau pembelajaran kita hari ini, ada yang mau membantu Ibu untuk melakukan membuat kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau menyimpulkan hasil dari materi yang saya dapat hari ini tentang reaksi eksoterem dan endoterem. Jadi reaksi eksoterem adalah kalor yang dihasilkan oleh suatu proses pembakaran dipindahkan dari sistem ke lingkungannya. Dengan kata lain yaitu suatu reaksi yang menghasilkan kalor atau panas. Sedangkan reaksi endoterem adalah reaksi yang menyerap kalor. Reaksi endoterem di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungannya sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Terima kasih. Terima kasih untuk kesimpulannya. Baik, jadi untuk reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Untuk reaksi eksoterem itu secara singkatnya itu adalah reaksi yang menghasilkan kalor. Reaksi yang menghasilkan kalor. Sedangkan reaksi endoterem itu sendiri adalah reaksi yang menyerap kalor. Jadi maka kalau misalnya kita berada pada api, maka tanpa menyentuh pun kita bisa merasakan panas. Karena apa? Karena sistem itu dia melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi makanya walaupun tanpa menyentuh kita bisa merasakan panas yang dihasilkan oleh api tersebut. Nah, begitu pun juga dengan reaksi endoterem, karena dia reaksi endoterem itu dia menyerap kalor, makanya karena menyerap kalor menjadi lingkungan yang ada di sekitar sistem itu dia menjadi merasa dingin. Misalkan contohnya seperti tadi pada soda kue dan soda api. Kalau soda api itu gelas kimianya dia terasa panas. Karena apa? Karena sistemnya itu dia melepaskan kalor. Soda api dia melepaskan panas ke lingkungan,
itu gelas kimia, jadi gelas kimianya terasa panas. Kalau soda kue tadi gelas kimianya terasa panas atau dingin? Dingin. Kalau soda kue itu gelas kimianya terasa dingin karena soda kue tersebut dia menyerap panas dari lingkungan, menyerap panas yang ada pada gelas kimia. Makanya gelas kimianya itu dia menjadi dingin. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan melakukan refleksi. Namun refleksinya akan kami isi di sini. Ini sudah punya bahannya. Kalian hanya menjawab ya atau tidak. Ada 5 pertanyaannya di sini, 5 pertanyaan refleksi. Kalian langsung diisi, jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Isi ya atau tidak. Setelah itu boleh langsung dikumpulkan di input. Sudah, kalau yang sudah boleh langsung dikumpulkan Ibu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Namun kalian jangan lupa belajar untuk materi yang selanjutnya pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan belajar tentang entalpi dari termokimia juga, masih dalam satu materi termokimia, tetapi materinya itu adalah kita akan belajar tentang entalpi. Nah, berikutnya untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita boleh satu orang untuk memimpin kita berdoa. Yuk, silakan kelas. Teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa yang membaca surat Al-Ikhlas. Berdoa mulai. Siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.